malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Erik Nusantara Channel. Semoga teman-teman sekalian masih dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan buat satu video tentang satu buah kamera handycam, yaitu Panasonic HC-V180. Kamera ini kemarin saya dapat di salah satu toko online dalam keadaan bekas atau second, seharga 2.500.000, belum termasuk ongkir ya. Ini dari Kabupaten Malang, jadi ongkir kemarin kalau nggak salah itu sekitar 48.000. 3 hari kemarin itu barangnya nyampe di tempat saya. Untuk keadaan dusnya, packingnya ya udah namanya second, udah seperti ini. Tapi saya nggak akan bahas dusnya ini, tapi yang akan saya bahas adalah isi di dalam dusnya ini. Oke, buat teman-teman yang berminat membeli barang-barang elektronik bekas atau second, hendaknya teliti dulu toko si penjual, apakah benar-benar amanah atau bisa dipercaya. Karena ketika barang yang kita terima itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan di deskripsi, memang kita masih bisa untuk retur atau mengembalikan barang tersebut. Akan tetapi agak rumit ya kalau lewat toko online itu. Kita harus, apalagi kalau ketika kita membuka paket itu tidak menyertakan video unboxing, tentu akan mempersulit kita untuk komplain ke penjual, karena di situ kita harus berhadapan dengan toko online tersebut. Seperti misalnya kalau di Shopee, kita harus mematuhi peraturan yang ada di Shopee untuk pengembalian barang. Jadi kalaupun teman-teman punya budget yang cukup, ya saya sarankan untuk beli yang baru saja ya, yang tidak beresiko. Karena kalau baru itu kan sudah jelas garansinya juga sudah pasti. Kalau barang bekas atau second ini ya istilahnya, kalau kita nasibnya lagi bagus ya dapat barang yang bagus gitu. Kalau nasibnya lagi kurang baik ya kemungkinan dapat barang yang sudah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, untuk mempercepat durasi akan saya keluarkan langsung saja isi dalam dus ini. Jadi pembelian kemarin itu yang saya dapatkan adalah ini. Tentunya satu buah handycam Panasonic HC-V180. Ini barangnya. Masih lumayan. Ini adalah bentuk barangnya seperti ini. Untuk kondisi fisiknya masih 98% sesuai yang ada di deskripsi ya. Alhamdulillah kemarin ketika saya membeli barang ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi ya keadaannya emang seperti ini, tidak 100% ya, karena emang barang second atau bekas. Tapi menurut saya ini sudah cukup lumayan lah. Dengan keadaan second seperti ini masih lumayan bagus, karena masih 98% keadaan kondisi fisiknya. Jadi selain handycam ini, yang saya dapatkan adalah satu buah charger untuk mengisi baterai handycam ini. Dan charger ini masih ori bawaannya.
masih bawaan pembelian pertama ya, jadi masih ori harganya. Dan satu buah USB untuk mentransfer file dari handicap ini ke komputer. Dan tidak ketinggalan juga tentunya buku panduan atau kartu garansi ya, tapi saya tidak perhatikan apa masih berlaku atau enggak garansi. Oke, jadi handicap ini bobotnya lumayan ringan, jadi enak dibawanya. Di sini adalah lensanya, jadi ada tombol untuk membuka lensa di bagian sini, di bagian depan ya. Kalau ini kan kalau kita mau ambil gambar kan seperti ini, jadi ini bagian belakangnya, ini bagian depan, jadi di bagian belakang sebelah kanan ini. Nah, bagian depan sebelah kanan ada tombol untuk membuka lensa, itu kayak gini. Nah, kita buka seperti itu. Terus kita buka LCD nya, ada layar LCD, ini dah touchscreen ya, layar sentuh. Kemudian di dalam sini ada tombol AV. Terus di sini tombol untuk melihat video hasil rekaman kita. Kemudian ada tombol on off di sini. Terus ada lubang HDMI, dan di sini lubang untuk mengecas baterai kamera ini, USB ya. Lalu di sini ada tombol baterai. Jadi ini kalau kita geser ke kiri, kalau kita mau melepas baterai kita geser ke sini ke kiri, baterai kita tarik ke bawah gitu, dia terlepas. Jadi seperti ini, masih ini baterai juga masih ori, masih bawaan kamera ya. Jadi cara memasangnya cukup mudah. Ini ada tanda panah ke atas, kita arahkan ke atas, kita dorong saja sampai ada bunyi. Sudah kuat ya di sini. Kemudian di bagian atas ini ada tombol ini adalah untuk zoom in dan zoom out, ke kiri zoom in, ke kanan ini zoom out. Lalu di sini ada tombol untuk pengambilan foto ya, pengambilan foto. Kita pakai tombol yang di bagian atas ini, kan bagian atas ini. Terus di sini yang ada tombol merah ini adalah untuk merekam video. Nah, kita akan merekam, kita tekan ini. Lalu di sini ada titik ini, kalau kita geser ini. Ini adalah untuk ini untuk mengisi daya ya, mengecas tadi itu. Nah, tadi lupa, kalau yang di bagian sini tadi ini bukan untuk mengecas ya, tapi untuk mentransfer file atau video dari kamera ini ke komputer ini dari sini. Kalau ini adalah untuk mengecas baterai atau mengisi daya kemudian ini. Oke. Kemudian di bawah ini ada tempat untuk memory card ya di sini. Ini kalau kita tekan ini bisa nanti dia keluar situ. Kita bisa masukkan lagi, masukkan, kita tutup. Jadi kamera handycam Panasonic V180 ini mempunyai
100 megapiksel lah, dan zoom itu bisa sampai 90 kali zoom. Ketika kita memegangnya atau mengoperasikannya, cukup kita masukkan tangan kita kayak gini, kita pegang, hidupkan tombol on off di sini. Nah, udah on, itu bisa kita zoom in, zoom out di sini. Contohnya seperti itu. Jadi kamera Panasonic ini untuk hasil rekaman videonya lumayan bagus, ketajaman gambarnya, dan dia bisa untuk blur atau mengambil video bokeh ketika kita ambil jarak jauh. Di kemarin saya coba itu bisa sampai 500 meter, dia masih bisa mengambil gambar dengan sempurna, masih tajam ya. 500 meter itu masih lumayan bagus. Pesaing dari Sony, Panasonic ini adalah Sony. Kemarin saya sempat mau ambil Sony, cuman ketika saya melihat reviewnya antara Sony dan Panasonic ini, untuk hasil ketajaman dan kecerahan itu masih di atas Panasonic ya. Kalau Sony itu masih di bawah Panasonic, jadi masih bagus Panasonic itu menurut saya. Kalau kelebihan dari kamera ini, saya rasa dari ketajaman gambar dan hasil videonya itu memuaskan, cukup bagus, dan cara pengoperasiannya juga mengoperasikan kamera ini cukup mudah dan sederhana, jadi tidak ribet untuk menggunakannya, dan proses memindahkan file videonya dari kamera ke komputer kita cukup dicolokkan oleh menggunakan USB dengan akan tertancap dengan sendiri. Kemudian untuk kekurangan dari bentukan ini untuk sementara saya belum temukan, ini masih beberapa hari juga memakai kamera, tapi kekurangan yang paling mendasar yang saya temukan ketika saya memperhatikan kamera ini adalah tidak adanya lubang untuk memasang mic eksternal. Jadi mic ini mic bawaan ya, internal, jadi tidak bisa dipasang mic eksternal. Itu kelemahan yang paling mendasar yang saya temukan di handycam ini. Untuk yang lainnya saya rasa sudah lumayan bagus dibandingkan dengan merek-merek lain ya, walaupun saya belum pernah mencoba yang merek lain, tapi kalau saya perbandingkan review-review di YouTube itu, Panasonic ini masih agak lumayan dibandingkan merek yang lain. Untuk harga sendiri kalau baru itu mendekati 4 juta sampai 5 juta ya, 3 juta ya, mendekati 4 juta lah, itu paling murah kalau di toko online, karena harganya kan bisa berbeda-beda. Di toko online selisih lah ya, karena ada juga yang dia paket dengan kartu memori dan tripod segala macam, ada yang cuma kamera saja. Jadi silahkan kalau teman-teman ada yang berminat, dicari aja di toko online itu banyak. Tapi untuk yang kondisi second atau bekas ini agak susah untuk tipe Panasonic ini ya. Kalau untuk Sony saya rasa agak banyak itu di toko online, tapi kalau untuk Panasonic ini agak jarang yang kita temukan barang yang dalam kondisi second atau bekas. Ini saja kemarin saya searching itu sampai 1 minggu baru menemukan barang ini, dan alhamdulillah kondisinya masih lumayan bagus. Jadi kualitasnya juga masih bagus, dan
kondisi bodi masih 90% lah, lumayan untuk menggantikan HP saya yang kemarin saya ambil konten itu pakai HP. Jadi saya mulai sekarang akan saya pakai untuk konten dengan kamera ini. Cukup ringan, jadi enak dibawa juga ya. Nah, yang kemarin saya tidak mendapatkan tasnya untuk membawa ini, mungkin harus beli berpisah. Kecuali kalau baru mungkin tidak ada dia paketannya. Untuk ketahanan baterai sendiri ini diklaim untuk baterai baru bisa bertahan sampai 2 jam non-stop ya untuk pengambilan video. Dengan baterai yang ini, yang milik saya ini, saya belum pernah untuk full untuk mengambil video. Tapi kemarin saya sudah coba ketika saya cas penuh baterai itu dan saya pakai selama sekitar setengah jam, dia masih berkurang 1 bar. Jadi kemungkinan ini masih bisa bertahan di jangka waktu 1,5 jam dalam kondisi second baterainya. Jadi kalau baru itu diklaim bisa sampai 2 jam non-stop untuk pengambilan video. Jadi lumayan ini tahan ya baterainya ini. Jadi ini untuk rekomendasi untuk teman-teman yang ingin mengambil konten untuk vlog, jalan-jalan atau acara-acara tertentu yang membutuhkan waktu yang panjang durasinya. Misalnya acara pengajian itu kan untuk ceramah itu minimal 1 jam. Nah, ini cocok karena dalam keadaan second aja ini masih bisa bertahan 1,5 jam. Jadi kalau baru 2 jam. Jadi dalam satu acara itu kita nggak akan khawatir kehabisan daya baterai. Dan kalaupun dia lowbat, di sini kita bisa mengecas daya baterai ini sambil mengoperasikan handycam ini. Jadi kita nggak perlu harus berhenti merekam ketika baterai lowbat. Yang penting di situ ada daya listrik yang bisa kita colokkan untuk mengecas kamera ini. Jadi kita bisa sambil pakai, kita bisa sambil cas di sini. Dan itu salah satu kelebihan dari kamera ini. Jadi kita nggak perlu harus melepas baterainya. Kalaupun harus dilepas, kalau kita punya baterai seret ya oke juga sih. Tapi kalau kita cuma punya 1 baterai, kita kan nggak mungkin untuk melepasnya ketika momen yang mau kita ambil itu nggak bisa ditunda. Oke teman-teman, sementara mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti kedepannya kalau saya temukan lagi kelebihan atau kekurangan dari kamera ini, akan saya buatkan video berikutnya. Dan untuk hasil dari video ini, silakan teman-teman nanti cek di video saya sebelum ini ya. Nah, nanti linknya akan saya letakkan di deskripsi. Silakan dinilai sendiri ketajaman gambar dan hasil zoom dari kamera ini menurut teman-teman. Apakah itu rekomendasi untuk membuat konten bagi YouTuber pemula terutama? Kalau menurut saya sih udah oke. Dengan budget yang lumayan murah kita sudah bisa mendapatkan satu buah kamera handycam yang berkualitas seperti Panasonic ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya ceritakan ini bermanfaat dan bisa menjadi
rekomendasi buat teman-teman ketika ingin memilih kamera handycam buat teman-teman. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.